relawan Gibran penerus Jokowi atau yang disingkat dengan relawan GPJ kemarin bertemu dengan Jokowi. Tujuannya adalah untuk memantapkan dukungan kepada Gibran menghadapi pemilu di 2029. Ini tentu ada rasinya bahwa di 2029 Gibran itu adalah harga mati untuk bisa maju, entah sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto untuk yang kedua kalinya, atau bisa berkompetisi head to head dengan Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para seluruh yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Para sedulur, jadi di awal tadi ada potongan video yaitu tentang bahasan yang memang yang diutarakan oleh pengamat politik senior di negeri kita ini di Indonesia, yaitu Bung Adi Prayitno, tentang pergerakan tokoh-tokoh politik berkaitan dengan tokoh politik ataupun juga partai politik berkaitan dengan kompetisi di tahun 2029. Nah teman-teman, sekarang ini masih tahun 2026 ya teman-teman. 2029 itu masih jauh ya, masih sekitar 3 tahun lagi. Tapi tampaknya memang para tokoh politik itu sudah mulai ngegas ya, mulai memanaskan mesin partai politiknya. Salah satunya yang paling intens adalah mantan presiden kita ya, mantan presiden kita Bapak Jokowi, yang memang saat ini memang betul-betul all out, yang memang kemudian melakukan safari keliling Indonesia, kemarin ke Lampung, kemudian ke Nusa Tenggara Timur, berbagai wilayah di Indonesia ya teman-teman, yang nggak lain dan nggak bukan tentunya secara gamblang jelas mantan presiden kita ini akan betul-betul all out untuk memperjuangkan, membesarkan partai PSI ya teman-teman, yang memang kemudian memang targetnya nanti di tahun 2009 masuk di parlemen ya, di DPR ya teman-teman. Ini memang target besar dari mantan presiden kita yang memang untuk membesarkan PSI, yang notabene PSI ketuanya adalah anaknya sendiri, yaitu anaknya dari Bapak Jokowi. Dan itu juga pasti berkaitan dengan wakil presiden kita saat ini ya, yang kemungkinan besar memang di tahun 2009 ada kemungkinan besar pastinya juga akan maju ya dalam kompetisi nanti. Dan jelas ini partai, kemudian partai dan juga calon presiden ya teman-teman. Ini memang target besar dan memang tampaknya memang digaspol sekarang ya teman-teman, dan mulai pada memanaskan kekuatan mesin politik ya teman-teman, yang mana memang kalau kita lihat kondisi saat ini sebenarnya juga sebagai warga negara, sebagai rakyat juga saya sendiri ngerasa prihatin gitu. Kenapa? Karena memang kemudian ketika kemudian kompetisi itu sudah dimulai saat ini, dimulai dan masih 3 tahun lagi, tentunya sangat prihatin. Kenapa saya bilang sangat prihatin? Karena memang kemudian kalau kita lihat kondisi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat utamanya menengah ke bawah di Indonesia ini sedang sulit, kemudian perekonomian sedang sulit, banyak juga terjadi PHK, banyak usaha yang udah tutup, kemudian pendapatan nggak naik, tapi kemudian harga-harga kebutuhan pokok juga naik gitu kan. Di tengah keprihatinan sepertinya kok saya pikir juga kurang pas ya teman-teman, kemudian tokoh-tokoh partai politik kemudian ngegas, kemudian memanaskan partai politiknya untuk kampanye ya. Walaupun ya itu hak mereka ya, bebas sah-sah saja gitu kan, tapi memang kemudian ini kalau menurut saya juga ada rasa keprihatinan gitu kan, kadang-kadang kemana rasa empati ya gitu kan. Walaupun lagi-lagi itu sah-sah saja. Dan ngomong-ngomong, kalau memang kemudian tentang kemudian kampanye ini, semua udah mulai pada memanaskan mesin kampanyenya ya gitu kan. Kita lihat juga banyak kemudian tokoh-tokoh politik yang memang kemudian menggunakan sosial media sebagai media kemudian untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Seperti kita tahu kan memang saat ini tokoh yang paling populer, yang paling kemudian tinggi ke popularitas dan elektabilitasnya lah Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Dan kemudian disusul dengan kontroversi, kemudian dengan isu-isu pencitraan, skenario tentang
video-video yang memang berkaitan dengan KDM yang diupload di media sosial gitu kan. Terlepas dari itu memang KDM memang saat ini salah satu tokoh yang popularitasnya tinggi ya untuk saat ini ya, popularitasnya tinggi, tentunya juga elektabilitasnya tinggi gitu kan. Yang memang kesininya semakin kesini semakin naik ya popularitasnya, semakin kesini gitu kan. Dan memang sosial media merupakan kemudian media yang paling efektif untuk kemudian meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Yang lagi-lagi saya bilang di tengah kemudian kesulitan masyarakat gitu kan, kita kemudian lebih dewasa lagi ya untuk kemudian memilih tokoh-tokoh yang betul-betul tulus, untuk betul-betul berpikir tentang negeri kita ini, betul-betul berpikir tentang masyarakat di negeri kita ini, bukan hanya memikirkan diri sendiri, kelompok, golongan ataupun keluarga tertentu gitu kan. Lagi-lagi memang kita harus lebih dewasa. Tapi kalau kita lihat memang sekarang memang sepertinya pergerakan tokoh-tokoh tertentu kemudian untuk memacu mesin politiknya, kemudian untuk kemudian mulai ngegas di awal itu pasti akan direspon juga dengan partai-partai lain, juga pasti terpancing gitu. Kita lihat sebenarnya kalau kita lihat juga kayak mantan presiden kita kampanye all out untuk kemudian membesarkan PSI dengan target popularitas PSI naik, elektabilitasnya naik, PSI akan mendapatkan masuk kemudian parlemen di 2029. Tentunya partai-partai yang lain juga pastinya juga akan terpengaruh ya. Kalau kita lihat pastinya suka nggak suka, PDIP pun pasti akan terpengaruh karena memang PSI ini kemudian memang ya kompetisinya sangat ketat dengan PDIP ya, karena memang Pak Jokowi sendiri juga dulu kan mantan kader PDIP ya. Dan memang daerah-daerah yang banyak orang yang simpatik dengan Pak Jokowi ini juga di saat waktu yang bersamaan adalah kemudian daerah-daerah lumbungnya PDIP itu kan, daerah lumbung suaranya PDIP seperti di Jawa Tengah itu yang paling ketara ya, Jawa Tengah, kemudian nanti Pulau Bali, kemudian Nusa Tenggara Timur, ini benturan karena partainya ini memang partai nasionalis, partai nasional gitu kan, yang memang pasti berbenturan ya. Kita lihat walaupun PDIP memang punya sejarah partai yang memang sampai dengan saat ini ya terkuat ya dari kemudian perolehan suaranya, tapi ini challenge ya, tantangan dari partai yang memang kemudian memang mepet lah gitu kan di daerah-daerah lumbung yang di project ini kan memang daerah-daerah lumbungnya PDIP ya teman-teman. Yang pastinya kalau PDIP cuma nggak kemudian kemudian mencermati langkah-langkahnya mantan presiden kita dalam kampanye all out-nya untuk membesarkan PSI, bisa jadi nanti bisa blunder ya teman-teman, bisa jadi gitu kan, siapa yang tahu. Tapi lagi-lagi ketika kemudian semua terpancing untuk memulai semacam kampanyenya saat ini, ngegas di saat ini, manaskan partai politiknya saat ini, lagi-lagi saya sendiri rasa prihatin karena memang kondisi masyarakat kita, kondisi perekonomian kita sebenarnya lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Kayaknya rasa empatinya itu perlu kita pertanyakan lagi-lagi. Saya di sini juga berpikir kita betul sebagai warga negara ya, rakyat Indonesia harus kemudian betul-betul bijak ya untuk menentukan siapa-siapa yang memang betul-betul memfikirkan tentang rakyat dan bangsa ini, bukan sekedar kemudian untuk dirinya pribadi, keluarganya, kelompok atau golongan. Itu sih menurut saya. Kalau menurut teman-teman dengan fenomena yang saat ini tokoh-tokoh partai politik yang sudah ngegas manasin mesin politiknya, tokoh-tokoh yang kemudian masif melakukan pencitraan atau image building di media sosial media, teman-teman punya pendapat nggak tentang langkah-langkah mereka ini? Apakah itu langkah yang tepat ataupun mungkin menurut teman-teman semua di rumah langkah yang sebetulnya kurang tepat dengan kondisi ekonomi negara kita yang saat ini juga lagi sebenarnya saya pikir nggak baik-baik aja. Itu aja teman-teman obrolan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.